Welcome to Twin Talk. Halo Fe. Halo brother, Apa waduh kabar? kembar ini. Baik. Kita pertama kali ketemu kapan ya Fe ya? Pertama kali ketemu kayaknya kita kerja yang di Siri itu kan. Oh ya, yang di properti ya. Wah, sebut nama ini, sebut nama. Iya, sebenarnya. Sebut nama. Tidak tahu. Oke. Terus kalau pertama kali kita terakhir ketemu kapan ya? Terakhir ketemu udah di Surabaya kan. Oh iya. Waktu itu aku lagi kerja di salah satu bank kan kamu target tuh kan. Oh, yang pinter itu ya, Bang ya. Iya, yang pinter ya. Mau yang pinter gitu. Terus kalau masa pandemi ini itu kena nggak Fit kamu dampaknya Fit? Kena banget sih apalagi kalau di bank ya. Secara kalau di bank kan kita pasti targetnya, apalagi kalau aku kemarin kan marketing funding. Kita kan pasti cari dana-dana nasabah. Yang pertama kalau misalnya lagi pandemi gini biasanya orang-orang tuh butuh likuiditas lebih buat ya antara nyelamatin usahanya atau dia mungkin ada pinjaman yang masih kadang belum bisa dibayarin, giro semacam gitu. Jadi kita kayak mau cari nasabah lagi untuk at least nabung ataupun invest, reksadana ataupun asuransi itu kan pasti susah, pasti ada dampaknya. Iya, pasti. Maksudnya mereka pasti mau kayak nyimpan cash dulu gitu ya, buat keperluan mereka. Kalau lagi pandemi gini kan cash is king gitu. Jadi mereka prefer pegang sih gitu. Pendapatan juga mungkin omset menurun gitu ya. Jadi mereka juga pasti mikirin lah daripada kita invest yang aneh-aneh, yang apa? Yang masih belum perlu lah. Jadi mereka pasti mikir ya udahlah keep dulu aja yang aman-aman gitu. Loh, kamu pertama kali kerja waktu itu langsung di bank itu tak? Atau Kalau di atau di apa properti tadi ya Meg ya? Iya. Iya pertama. Properti. Itu kerjaan pertama kamu ya? Pertama banget. Itu seneng ya kerja properti ya? Senang. Seneng ya? Seneng ya? Itu waktu itu kita jaga pameran. Iya betul. Itu seru banget sih karena kita juga jualin gudang, kita kan bisa ketemu orang-orang, apalagi kalau gudang ya. Kalau gudang itu kan bedanya kita kadang lebih ke nerima bola karena orang gudang itu nggak sembarang orang yang dia mau beli. Iya, harus bener-bener orang yang butuh dan kita nggak mungkin ketemu sama orang-orang yang anggapannya kayak ya cecunguknya. gitu kita nggak bisa Ya, tawarin. iya, justru kadang justru langsung ownernya. Jadi kan kita juga nambah knowledge juga. Kita ngobrol-ngobrol udah kayak oke lah kita harus tempatin diri kita at least setingkat lah sama dia gitu. Seru banget sih. Tapi kalau misalnya ketemu kayak susu gitu, masih ada nggak kontaknya? Maksudnya masih ada hubungan sampai sekarang atau enggak? Enggak sih soalnya. Enggak ya. Soalnya gudang itu kan dia lebih ke jual lepas ya. Orang kan jual lepas. mungkin kita maintainnya kalau ada kendala di mana? Bukan Pembayaran? kendala sih ya, lebih ke pembayarannya gimana, nego-negonya. Gitu. Tapi setelah kayak pembayaran udah kelar kan biasanya orang udah nggak ini ya, udah Sama itu ya orang dalamnya kan ya. biasanya lebih ke orang dalamnya gitu. Beda Kayak finance-nya gitu ya mungkin. Ya. beda kalau misalnya kita di bank kan kita harus kita harus maintain terus kan, relationship-nya kita harus maintain terus gitu. Cuma kalau misalnya dibandingin kerja yang properti atau kerja yang bank gitu. Properti lah. Properti ya? Iya. Loh, padahal bukannya properti kamu jaga pamer-pamer gitu kan juga capek gitu. Capek. Pasti Iya, capek kayak 1 minggu kan nggak salah kalau ingat ya. betul. Kalau jaga pameran seminggu. Ya, justru tapi seminggu itu seru ya Bet ya. Kita kayak ya bisa menikmati ya sambil kerja sambil liburan gitu kadang ya. Walaupun kadang kita di properti itu kalau kita lihat-lihat itu kita berangkatnya jam 9 pulang jam 10 udah no life banget sebetulnya. Iya, kalau kan jaganya di mall ya. Di mall. Di mall, buka mall sampai tutup Tutup mall dan itu dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi kita anggapannya udah nggak ada libur. Kayak no live gitu ya. Iya, no Ya, live. tapi kan kalau misalnya pamerannya rame, kalau sepi kan ya libur. Iya kan? Kan di mall. Nah, iya kan logikanya kan orang liburan kemana? Ke mall. Nah, kalian udah di mall, berarti kan liburan terus kalau sepi. Lama-lama muak juga Iya. Soalnya kan belum tentu mallnya itu mall yang bagus, Will. Oh iya sih. Enggak, mallnya itu yang mall yang ada barang yang bagus-bagus atau bisa ya at least cuci mata lah ya Bet ya. Cuci mata.
cuci mata. Apalagi kalau ada anak temen yang ngomporin kan, kita suka ini, udah beli aja. Iya. Terus itu, nah pengalaman kerjamu pertama itu menurutmu gimana, Fit? Pengalaman kerja pertama yang di properti itu paling seru sih, itu jujur aja itu yang paling berkesan. Paling besar selama ini kamu? Selama ini, meskipun ya pasti ada masalah lah, nggak selalu yang have fun-nya aja, cuman kalau kita ambil overall-nya. Contohnya, Fit, ya nggak? Apa yang kamu dapat gitu Mas Fit? Kamu dari sana itu kamu dapat apa gitu? Dapat apa? Selain pengalaman, Dapat duit. dapat uang ya? Pastilah, kerja ya pasti dapat duit dong. Tapi duitnya banyak. Properti closing wah. closing dapat lagi, Soalnya kayak- free trip lah kan, Nah, tidurnya di hotel, enak. Udah kalau orang lupa diri mah udah di atas langit lah dia pasti kalau kerja itu. Ya. jadi kalau disuruh jadi marketingnya properti lagi mau Fit? Kalau mungkin yang kayak kemarin lagi ya tetap mau, cuman tetap mau pasti. Cuman kan karena mungkin kita lihat lagi pandemi gini kan masih belum memungkinkan. Jadi ya realistis dulu aja, nanti kita tunggu. Mungkin tunggu coronanya udah kelar, nanti baru bisa. Tapi kalau misalnya kita ngomong properti sama bank ya misalnya, itu kalau kamu di masa COVID kayak gini lebih tersiksa yang mana? Kan sama-sama susah sih. Kalau properti kan semua orang juga nahan cashnya juga, Fit. Ya apa mereka cara mau beli kan? Sebetulnya sih sama-sama suffer ya. Kita kalau anggapannya di properti juga kita kan pasti ada target. Karena kan kita nggak mungkin sekedar gitu doang, nggak ada hasilnya. Kita kan juga pasti di push mana hasilnya gitu. Kamu follow up gimana segala macam. Bedanya kalau di bank kan, di bank kita lebih maintain. Ya kita nyari baru juga, cuman kan kita ngolah data yang bank udah punya juga. Jadi sebetulnya kalau di bank tuh kita di-press karena apa? Karena mereka menilai kita itu udah dikasih nih data. Ayolah kamu olah sendiri. Sebetulnya data udah dikasih. Jadi mereka berharap kita itu bisa ngolah lebih gitu. Nah, kita kan udah bahas nih, itu kesukaanmu kan, pekerjaanmu dari selama ini gitu Kak bisa ini. Nah, sekarang kalau yang paling sengsara, Fit, momen-momen apa yang pernah kamu rasain itu sampai yang momen yang kamu nggak bisa lupa lah mungkin kayak gitu. Selama kamu hidup mungkin ya masih umurmu masih bilang ya masih usia produktif kan. Cuma pengalaman apa yang pernah kamu rasain gitu loh selama kerja? Kamu ingat sampai waduh berat banget. Tapi berhasil kamu lalui gitu. Bangkrut ya kayaknya adalah. Bangkrut. Yes. Itu kamu usaha sendiri. Nggak usaha sih sebetulnya. Aku kan ada suka juga di bidang kayak trading, forex gitu. Kapan hari mungkin terlalu greedy ya karena kalau orang gimana ya namanya manusia gitu loh, pasti pengen cuan kan. Kita udah lihat misalnya kita udah masukin nih capitalnya segini, kita udah hitung-hitung. Oh ini kayaknya udah aman lah. Maksudnya capital yang kita sanggup untuk misalnya itu ada apa-apa itu udah oke gitu. Nah dari capital ini kita ngeliat progresnya bagus juga gitu. Akhirnya greedy-nya timbul. Tambahin sampai all in. Kok ya pas all in itu hilang. Resikonya nggak dipikirin. Iya gitu ya. Pelajaran lah gitu. Kayak ini pasti berhasil gitu ya. Terus ternyata gagal. Iya, kembali ke manajemen resiko ya. Semua perusahaan. Semua perusahaan ya, semua pekerjaan ya memang ada resiko masing-masing ya. Kalau misalnya, Fit, kayak kamu tadi berani nyoba trading, itu kamu udah ada ilmunya atau kamu kayak ikut orang gitu biar broker kayak gitu? Main sendiri sih, karena aku orangnya tipikalnya suka belajar sendiri gitu. Jadi trial error sendiri gitu. Jadi belajarnya tapi langsung masukin uang. Langsung. Karena iya risk taker. Karena gini kalau jujur aja kalau trading kita nggak pakai duit itu sama aja bohong. Karena psikologisnya nggak kena gitu. Karena ya udah ini kan duit nggak ada artinya, demo aja. Kita mau tahan seminggu juga nggak masalah. Tapi kalau kita lagi main beneran nahan 2 hari aja udah. Iya. Kalau uang asli turun sedikit aja kayak tapi kalau naik ya. Makanya biasa kebanyakan orang kalau main demo itu pasti profit karena apa ya? Nothing tulus gitu loh. Mereka mau floating ya dibiarin terus aja sampai profit baru mereka ada profit ya. Pasti. Iya karena itu. Jadi anggapannya kita kalau investasi mah
harus nothing tulus lah ya. Jadi kita nggak kebawa psikologi juga gitu. Berarti harus tahu kayak pertimbangin resikonya. Pasti. Kayak kita punya dana segini, kita bisanya tahan sampai seberapa. Kayak gitu kan, misalnya kayak tadi David all in gitu. All in terus dia nggak ada uang sama sekali, terus tiba-tiba perutnya kerek kan. Makanannya apa ya gitu ya? Iya. Itu sampai dulu itu sampai ngutang-ngutang, bukan ngutang sih. Anggapannya aku punya kartu kredit itu sampai aku gesek tunai karena aku nggak punya duit gitu. Oh. Jadi ya mau survive-nya harus kayak gitu sambil recovery pelan-pelan gitu. Ya cerita hidup. Kalau misalnya tadi kan udah yang paling tersiksa nih. Kalau dari kamu pertama kali kerja sampai sekarang, menurutmu pencapaian apa yang kamu pernah dapat? Pencapaian ya. Pencapaian nggak harus mengenai materi ya. Pencapaian apa maksudnya itu lebih ke achieve apa yang pernah kamu sendiri. Misalnya kamu punya tujuan, oh ini pernah aku capai loh. Pernah aku capai. Jadi nggak harus selalu kayak ya misalnya, aku punya rumah, aku seumur segini udah punya rumah, punya ini, nggak harus itu. Pencapaian besar kan diawali dengan pencapaian yang kecil. Kalau aku sih dari dulu goalsku sendiri itu nggak nyusahin sebetulnya, nggak nyusahin orang lain. Jadi anggaplah kalau misalnya dulu kita masih dibiayain orang tua, at least kita nggak nyusahin. Kalau bisa bantu gitu. Ya. Dan sampai sekarang pun aku at least sudah bisa bantu, mau dari biaya rumah kan kita bisa bantu juga. Ya memang nggak gede, cuman kan itu udah bisa buktiin ke diri kita sendiri kalau kita itu menghidupi diri sendiri gitu ya. Kita juga nggak nyusahin. Misalnya adik juga ada butuh apa, kita bisa bantu gitu. Jadi ya kalau bagiku sebetulnya nggak nyusahin orang itu aja udah bagus. Apalagi kalau kita bisa bantu. Nah itu guys, jadi ya bahkan kalian itu goal yang kalian itu bantu orang tua itu udah luar biasa sih. Luar biasa banget. Anggapannya kalau kita udah punya panggilan untuk bantu, ya pertama pastilah keluarga. Nanti kalau dari situ kita udah kita mungkin udah punya berkat lain, ya udah kita sisihkanlah berkat itu untuk kita jadi berkat lagi buat orang lain, ya gitulah. Kalau misalnya cerita yang paling berkesan gitu buat kamu selama kamu hidup, nggak harus kerja tapi paling berkesan lah. Kalau kamu inget terus mau sampai nanti tua, mau sampai apa, kamu bakalan ini loh. Momen apa yang kamu inget gitu? Yang paling menurut kayak berkesan yang mungkin ya nanti mungkin waktu ketika kamu punya anak gitu, kamu akan ceritain gitu. Papa lo pernah kayak gini gitu. Nah, momen apa itu? Sepanjang hidup. Iya, boleh sedih, boleh seneng, boleh lucu, ya apa. Kalau sepanjang hidup dulu aku tuh pernah SMA deh ya. SMA itu pernah suka ngebut-ngebutan cuy. Namanya anak SMA. Balap liar. Balap liar, bos. Itu ilegal banget. Kejar sama polisi, bro. Need for Speed. Oke. Iya nggak, jadi dulu itu memang waktunya bandel-bandel suka ngebut-ngebutan kan. Naik motor. Awal-awal punya naik motor tuh ya biasalah anak cowok suka-suka ngebut. Suatu kali itu lagi ngebut-ngebutnya di daerah Rungkut gitu. Itu udah sekitar jam 11 lah. Aku lagi kayaknya lari 110-an gitu. 110 pakai motor? Pakai motor. Enggak, ini? Enggak, bos. Profesional ya. Nah, tahu-tahu itu ada di tengah middle of nowhere gitu, tahu-tahu ada orang lewat gitu. Oh, nyebrang. Bukan orang sebetulnya. Orang orang naik motor gitu. Setan berarti. Orang naik motor, tapi dia tuh dadak banget gitu loh. Jadi waktu itu aku nabrak bagian belakangnya, ya udah akhirnya jatuh. Jadi itu motor itu anggapannya kalau misal aku nggak tahu ya itu keseretnya berapa meter, aku nggak tahu. Cuman yang pasti motor itu udah jauh banget. Oh jatuhnya dua-dua, Fit? Enggak, dia enggak. Jadi aku nabrak motor, aku nabrak orang itu, bagian belakang motor orang itu udah hilang. Jadi bodi ke belakangnya udah hilang, udah nggak ada gitu loh. Dan akunya itu jatuh. Jadi aku masih ingat tuh waktu itu aku jatuh, kepala aku tuh lagi ada di aspal. Pakai helm. Helmku tuh pecah. Jadi kacanya itu nabrak aspal, terus pecah kan kena sini. Terus aku nggak tahu, aku merem doang. Terus tahu-tahu aku berdiri, udah gitu aja. Dan pas aku melek lagi, aku udah berdiri, motor tuh masih
Jalan. Maksudnya masih keseret jauh ke depan. Waktu kamu merem, mikir apa, Fit? Gak mikir apa-apa, aku udah nggak tahu. Enggak, maksudnya kayak enggak Terlalu terbesit, cepet, ya? enggak terbesit kayak wis mati aku gitu enggak. Enggak, ya udah kayak udah jatuh karena mungkin jatuhnya kan daerah sini. Aku nggak tahu di sini kayaknya udah hilang lukanya gitu kan. Oh iya, udah ganteng kok sekarang. Oh, Ya udah ganteng kok sekarang. ya jadi mungkin karena sini jadi aku merem kan. Tapi aku nggak tahu sadar lagi tuh, tahu-tahu aku udah berdiri aja. Berdiri sendiri. Tahu-tahu udah berdiri sendiri, nggak ada yang bantu udah. Jadi akhirnya orang-orang itu datang rumput kayak mau bantu gitu. Motormu keseret terus gak meledak loh. Dayer itu enggak ya? Kok pikir GTA? Oke, lanjut. Ya jadi orang-orang udah mulai kayak bantu-bantuin gitu, dia udah tanya, wih gila refleksmu bagus banget. Padahal aku nggak tahu, aku cuma merem doang gitu. Ya, jadi kayak aku ngerasa kayak itu kalau anggapannya kita lagi kecepatan segitu terus jatuh, udah wajah tuh udah di itu, kalau nggak ditolong ya aku nggak tahu kayak gitu gimana gitu. Iya, nggak ditolong sama Tuhan gitu ya maksudnya ya. Kayak ada mujizat lah ya. Iya pasti, karena aneh banget kan, maksudnya kita habis jatuh terus tahu-tahu kalau anggapannya kita game tuh kayak respon balik gitu loh, langsung tangan tiba-tiba berdiri. Iya kayak gitu. Jadi kan kayak amazed banget loh. Tapi itu kamu nggak ada kayak patah atau apa gitu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Fit. 110 padahal ya. Patahnya enggak, cuman ya Kayak seleo. ya biru-biru doang lah. Ya sama berdarah-berdarah. Oh, berdarah tapi kan. Kalau orangnya, Fit, yang kamu tabrak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untungnya nggak apa-apa. Cowok. Ya cuman bagian belakang motornya rompal gitu aja. Hebat ya. Hebat bos. Motornya motor apa, Fit? Motor cowok atau? Enggak, motor Vega itu. Oh, Vega. Sampai mentok-mentok. Gila. Nah, itu kita kan udah bahas toh. Iya. Bahas itu dari kamu dulu. Nah, sekarang kita bahas yang kamu sekarang, Fit. Gak boleh tahu sekarang kamu kerja di industri apa atau lagi ngerjain apa, bisnis sendiri kayak gitu. Kalau sekarang aku kebetulan lagi sibuk ngejar project. Jadi aku kemarin itu jadi di program development yang di bankku itu dulu aku ketemu satu orang dari Medan. Dari Medan. Jadi dia sama-sama satu program development. Sekitar bulan Mei awal dia tuh ngasih info, Fit kamu mau nggak? Ini ada project di digital currency kebetulan. Oh, digital currency. Jadi Okay. tapi bukan Bitcoin, namanya Vidcoin. Mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu digital currency itu apa gitu, bisa dijelasin sedikit gitu. Jadi digital currency itu ya kayak mata uang digital ya. Kalau kita tahu kayak Bitcoin, Ethereum segala macam, bahasa yang aneh-aneh. Sebetulnya koin itu banyak banget. Ini salah satunya kayak Ini gitu. aku sama Will juga nggak tahu sih tentang ini. Oh gitu ya. Memang untuk nambahin Iya. Tapi at least tau lah kalau Bitcoin tahu kan. Tahu, cuma kan kita nggak main, jadi kita nggak punya bayangan gitu loh. Secara jelas itu kayak apa? Gitu. Ya pokoknya dia di salah satu koin itu namanya Vidcoin gitu. Vd. Nah di situ dia tuh jelasin kalau misalnya di Vd ini kita tiap bulan tuh bisa dapat 15% dari kenaikan. Enggak, bukan kenaikan, capitalnya. Jadi misalnya kita Capital gain. enggak. Jadi capital itu maksudnya kayak modalnya kita. Kapan hari kan aku iseng-iseng tuh nyoba-nyoba 500 USD. Yes. 7 berapa gitu ya. 7 sekian lah gitu. Nah, itu jadi aku awalnya juga takut karena kok apa ya? Masa ada sih gitu. Masa ada. Terus Intinya kayak gini ya, kamu nukerin uang asli tapi diganti koin gitu ya. Oh, berarti kayak saham atau apa gitu loh. Iya, lebih hampir sama kayak gitu. Tapi gini, misalnya kapan hari aku kan investnya sekitar $500. $500 terus aku udah nggak bisa terima, udah nggak bisa tarik lagi. Jadi itu modal. Okay. Jadi sama si VD-nya itu nanti itu nanti setiap bulan tuh bakal dikasih koin VD setara sekitar 15-17% dari modalku gitu. Oh, 15% sampai 17% dari modalmu. Itu per bulan.
per bulan 15%. Jadi ya let's say berapa, 7,5 ya berarti tadi ya, 7,5 15%. Itu tiap bulan. Berarti kamu nunggu beberapa, Harusnya 6 bulan, jadi kan hitungannya gini, harusnya 6 bulan udah balik kan, anggapannya kalau 15% aja kita, let's say paling jelek, balik modal lah 6 bulan lebih dikit lah. ya 7 bulan lah 7 bulan. 7 bulan udah balik modalnya, terus setelah itu ya itu keuntunganmu, profitmu, ya. gitu. gitu. Tapi untuk masuk ke VD itu, setelah kita taruh modal, kita nggak ngapain? Jadi gini, balik lagi ke background perusahaannya. Sebelum aku masuk kan aku tuh mikir, ini beneran nggak ya? Jadi aku begitu diajak, aku tuh research 3 minggu itu aku benar-benar research ini VD ini apaan sih kayak gitu. Karena kan namanya kita mau masukin uang, kita harus pastilah lihat resikonya, kita juga harus lihat company-nya bener nggak sih gitu. Atau ada track record-nya, ada orang komen, ini bahaya gitu ya. Iya gitu. Akhirnya aku lihat perusahaannya jelas, maksudnya websitenya bla 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 itu ada. Kadang kan ada yang bodong. Terus yang kedua, kalau kita mau masuk kripto itu kita harus lihat dulu. Ada websitenya untuk ngeceknya, itu aku lupa namanya. Pokoknya nanti bisa dilihat. Disertain aja ya. Nanti di situ itu bisa kelihatan kalau ini terdaftar beneran nggak gitu loh. Kadang kan perusahaan VD ini maksudnya, atau itu perusahaan koinnya. Atau Bitcoinnya sih? Koinnya. Koinnya. Gitu, nanti itu udah kelihatan bisa terdaftar, berarti kan oke udah jelas gitu. Terus yang ketiga, aku ngeliat di berita, karena waktu di presentasi itu dia bilang VD ini kerjasamanya sama media-media gede, CNN, CNBC, MNC Group, dan ada yang lain lagi. Kan kadang kalau orang presentasi itu terlalu membesar-besarkan. Jadi kadang cuma ngebluff doang, padahal sebetulnya enggak gitu. Akhirnya aku cari-cari tahu, dan aku nemuin beneran di CNN tuh ada berita yang mengulas tentang VD. Dan dia di situ jelas-jelas tulis kalau memang VD itu kerjasama sama kayak CNN, CNBC, MNC, dan lain-lain gitu. Oke, berarti secara perizinan legal lah ya. Legal, oke. Enggak, sebelumnya waktu itu aku belum tahu itu legal apa enggak. Karena waktu itu belum ada kantor di Indonesia, terus surat-surat legalitas dari Indonesia belum ada waktu itu. Jadi aku agak semi gambling lah gitu. Tapi aku kan ngelihat prospeknya aja, karena VD ini beneran ada, dan VD itu sebetulnya salah satu perusahaan teknologi yang dia bergeraknya itu di bidang layer ads. Jadi misalnya layer ads itu maksudnya gini, kalau kita buka web, kan kadang kita lihat tuh ada iklan-iklan video-video, kan kadang ganggu banget. Teknologinya dia itu dia nginjek ini video ke teks. Jadi kalau ada kata kuncinya, kita pencet itu kata kuncinya, nanti dia bisa keluar video. Efek positifnya apa? Kadang kan kita risih kalau ngelihat terlalu banyak video pop-up segala macam gitu. Jadi harusnya aku ngelihat sih ini punya potensi, karena apa? Ya sekarang kita masa sih nggak pernah ngelihat baca-baca berita segala macam kayak gitu. Kan kita pasti sering mau di line kayak mau dimanapun gitu. Pasti biar kita juga nggak kudet gitu loh. Kan kita juga pasti ngelihat. Nah, jadi dari orang-orang yang suka baca berita, orang-orang kan banyak yang baca berita tuh. Nah, teknologi ini tuh bisa diaplikasikan di situ, berarti kan apalagi kayak media-media gede, berarti kan memang punya potensi gitu loh. Jadi aku lebih lihat ke long termnya kayak gitu. Oke. Kalau aku mau tanya, Fit. Jadi maksudnya modalnya ini itu buat apa kayak gitu, Fit? Modalnya itu gini. Jadi gini, ini agak panjang ya. Jadi gini. Sebetulnya VD ini kan tadi aku bilang dia perusahaan teknologi. Akhirnya dia dari VD yang layer ads ini, dia buat baru namanya VD Coin. VD Coin. VD Coin ini dia buat untuk apa? Untuk untuk klien-kliennya dia seperti CNN, CNBC dan bla 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 itu, bayarnya ke dia itu dia mau pakai koinnya dia. Karena kalau si perusahaan tadi pakai koinnya dia itu dapat diskon 20%. Diskon 20% dari jasanya dia gitu loh. Nah, itu keuntungan untuk si penggunanya.
Keuntungan bagi dia kenapa? Berarti koinnya dia laku, dia punya demand. Oh ya. Ya kan? Kayak punya nilai tukar lah. Karena sebetulnya koin-koin kripto itu banyak. Banyak banget. Kita mau buat pun, kita bertiga buat pun bisa. Jumlahnya kita tentuin mau 100 miliar, 100 triliun terserah. Yang beli siapa tapi ya? Tapi yang beli siapa? Iya. Punya nilai tukar nggak? Nah, si VD ini kan dia buat ini, dia udah punya Brand. Nah, dia anggapannya udah punya orang yang butuh koinnya gitu loh. Gitu. Nah, duit yang diinvestasiin ini itu dipakai dia untuk mendevelop, dia lagi buat e-commerce baru gitu. Sebetulnya e-commerce-nya udah berjalan di Cina gitu. Gitu. Cina. Jadi sebagai gantinya kita investasiin duit ke dia secara nggak langsung tuh kayak bakar koinnya. Oh jadi kayak ya istilahnya kayak Gojek, GoPay, OVO gitu ya sama ya. Betul kayak gitu. Jadi ya memang kalau dibilang ini money game nggak sih? Ya sebetulnya enggak. Karena kenapa? Kita dapat koin dari perusahaan. Tapi perusahaan kan nggak keluar modal. Maksudnya karena dia udah buat itu koin, dia cuman keluarin aja koin-koinnya. Nah nanti kita dapat koin, kita ngeduitin koin itu dari mana ya? Dari Indodax, dari Huobi, dari segala exchanger yang lain gitu loh. Jadi kita bisa tarik gimana? Koin-koin yang kita dapat ini kan kita jual ke Indodax, yang beli siapa? Ya para trader, orang yang mau pakai seperti itu. Jadi anggap aja kayak saham kita beli dari perusahaannya si Nyoto. Aku beli nih saham. Sewaktu-waktu aku mau jual lagi. Orang lain yang beli. Ada hubungan nggak sama perusahaan? Nggak ada. Cuma Perusahaan dapat apa? Kalau sahamnya naik, berarti itu keuntungan buat dia. Sama VD juga kayak gitu. Jadi dia bangun ekosistem supaya koin ini tuh punya nilai tukar yang lebih gitu loh. Ya intinya dia mau bikin kayak mata uang lah gitu ya. Misalnya kayak rupiah ini siapa yang mau nerima gitu kan ya. Kamu beli, misalnya beli gorengan, pakai uang 5.000. Nah orang ini bakalan balikin kamu 2.000, ya kan? Misalnya ada transaksinya gitu kan. Iya betul. Tapi itu kalau dicairin sewaktu-waktu pun bisa. Bisa. Kapanpun bisa. Koinnya ya, koinnya. Ya. Karena kan aku udah bilang tadi kalau DVD itu modalnya udah nggak ada. Koin. Ditukarkan tuh berupa kontrak setahun. Jadi misalnya 1.000, kita beli 1.000, nanti kita dapatnya 3.000, tapi di akhir masa kontrak itu sekitar 1 tahun 2 bulan, seperti itu. Kontraknya 1 tahun 2 bulan. Itu kalau pasif. Oh kalau misalnya itu kontraknya nggak bisa putus gitu atau gimana? Nggak bisa sih, maksudnya gini, kamu setelah tanam modal ya udah kamu jalanin aja. Soalnya kalau kamu nggak bisa putus karena apa ya udah kamu nggak mau jalanin itu kan koinnya tetap masuk ke akunmu. Iya. Jalaninnya itu gimana? Jalaninnya ya jadi gini, di aplikasinya nanti kita itu harus baca berita. Baca berita dari rekanannya dia. Biasanya itu yang banyak keluar ya antara Kompas, MNC, terus Sindo, CNN, CNBC, terus dari luar tuh yang punya Singapura tuh Mothership, dari Cina aku lupa lah, aku nggak bisa ya. Biasanya kayak gitu. Jadi di aplikasinya kita itu disuruh baca sehari 10 kali minimal. Sehari 10 kali. Nanti dia bakal kasih kita reward lagi gitu. Itu bacanya terserah kita mau langsung dilewatin atau bisa bos. nggak bisa ya? Kita ya dia pasti ada algoritmanya lah. Maksudnya orang rata-rata nggak sampai berapa menit lah, paling 30 detik gitu. Nah fungsinya apa sih dia kok ngeharusin kita buat baca itu berita? Itu kan sebetulnya buat kliennya juga. Jadi sama-sama diuntungkan gitu loh, sama-sama diuntungkan. Jadi dia udah pakai jasanya dia untuk pakai teknologinya untuk layer ads ini. Nah kita sebagai rekanannya yang VD ini kita bantu jalanin trafficnya dia. Gitu ya. Jadi kan saling menguntungkan. Dari si pengguna ini dia dapat teknologi dan dapat traffic. Dari si VD-nya ini dia dapat bayaran pakai teknologinya dia, pakai koin, mereka bayar koin. Si perusahaan ini bayar kita ya dari koin-koin yang dibeli tadi, kayak gitu. Jadi sebetulnya saling menguntungkan aja, muter-muter gitu aja. Iya. Berarti yang kamu kerjain sekarang itu lebih kayak ke investasi gitu ya. Lebih ke investasi. Salah satu tempat kita berinvestasi
Caranya adalah melalui VD ini gitu kan. Jadi kan misalnya kan kita ngomong oh saham, ada reksadana, ada VD ini. Sekarang Bitcoin maksudnya. Ya Bitcoin dan sebagainya gitu kan. Instrumennya kamu pilih yang mana gitu kan. betul. Oke. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian nambah wawasan, jadi kalau kalian mau investasi yang mungkin biasanya tahunya di saham, terus deposito atau mungkin di forex, ada yang main forex. Nah, ini ada namanya cryptocurrency bagi kalian yang nggak tahu. Yaitu salah satunya namanya koinnya itu VD coin gitu. Karena gini juga sih, kita di masa pandemi ini kita sebetulnya harus muter otak. Ya kan, dari yang pekerjaan yang kita biasa-biasa kita harus ke digital ya kan. Ya kita harus melek lah. Ada peluang kita lihat aja, maksudnya selama latar belakangnya bagus. Nah, Gitu kan, selama menjanjikan. kalau misalnya Fit, tadi kan kamu jelasinnya bagus. Kalau jelasin resikonya apa Fit? Resiko worst case-nya. Resikonya adalah kalau misalnya nilai dari VD-nya ini, VD coin-nya ini udah nggak ada nilai tukar. Ya, Ya kan, sudah nggak berharga betul. Karena kita gimana mau jual kalau itu mata uang, orang udah nggak ada yang mau beli gitu. Nah tapi tenang aja, karena yang rekanan yang tadi sekelas media-media gede tadi itu dia kontraknya 5 tahun. At least kalau kita mau bicara logikanya aja ya, berarti kan secara 5 tahun dia masih ada demand yang kuat gitu. Sekarang masuk tahun ke? Masih tahun pertama. Tahun belum pertama. belum tahun pertama, November nanti tahun pertama. Masih tahun pertama. Masih tahun Oke. pertama gitu. Oke. Kalau misalnya Fit, kayak kamu kerja gini, rekomendasinya itu bisa jadi side job atau main job. Kayak gini. Gini, tergantung orangnya. Karena di sini tuh sekali lagi ini juga termasuk sebetulnya kita bisa buat ini sebagai business networking. Kita kalau dapat referral, Ya memang ya bisa cari orang gitu lah istilahnya kita ya. cari orang, kita nggak dapet. Kalau yang lain kan kita cari orang Dapet. supaya mereka Insentif. ngasih komisi insentif. Tapi kalau di sini nggak, kita nyari orang supaya pergerakan kita tadi ke nilai maksimumnya tadi kan aku udah bilang kontraknya 1 tahun 2 bulan supaya lebih cepat. Kayak aku kemarin harusnya kan balik modalnya 6 bulan karena aku rajin nyari referral itu aku cuma 3 bulan doang udah BEP gitu loh, udah balik modal. Oh, itu Dan 7,5 sekarang itu. Oh. Dan sekarang aku udah apa ya? Profit. Udah profit. Udah mulai dihitung apa yang kamu dapat itu profit gitu kan. Tapi ya aku ada nambah lagi karena aku semakin yakin juga gitu. Oh, kamu nambah lagi. Jadi ya awalnya 500 akhirnya ya kayaknya oke nih nambah lagi. Oh, lo itu manfaatnya nambah itu apa maksudnya? Misalnya kayak kalau di saham kan misalnya kita beli karena modal 500 ya kan. 500 terus kita kan dapat jumlah sahamnya berapa. Ketika kita beli lagi misalnya 500 lagi. Jumlah saham kita kan juga naik toh. Misalnya banyak lembarannya itu juga tambah gitu. Kalau di sini sih nambah itu kita nggak bisa, misalnya kita punya akun A, kita udah masukin dana 500, kita nggak bisa semena-mena masuk, kita mau top up lagi nih 1000. Di A itu nggak mungkin bisa jadi 1500. Di akun A ini harus ngabisin masa periodenya. Kontraknya itu. Setelah selesai kita baru boleh. Boleh Boleh apa? Boleh ya aku bikin lagi. Karena kenapa aku bikin lagi? Karena kalau aku bikin lagi, misalnya ini di bawahku ya, aku kan dapat keuntungan dari percepatannya. Dapat insentif tuh. Jadi kan anggapannya aku kayak nge-referral orang gitu loh. Jadi yang di atas ini dapat 20% dari harianku. Jadi anggapannya sehari aku dapat $7. Aku dapat tambahan $1,4 tiap hari. Bukan berupa insentif, cuman percepatan aja. Gitu. Beda, kita nggak menjerumuskan orang gitu. Kalau di sini kita nggak menjerumusin orang. Kalau yang lain kan kita jual produk, jual produk. Harganya yang di atas lah istilahnya. harganya misalnya 100.000 kita jualnya. Begitu orang beli 100.000 kita dapat 10.000. Dari mana? Dari orangnya. At least kan kita ngecuan dari dia gitu loh. Kalau ini kan enggak. Kita ngajak orang, kita sama-sama ngajak dia profit. Bedanya apa? Kita bisa lebih cepat menggenerate-nya gitu. Oh, tapi dapatnya itu pasti misalnya kita tadi kan 500 7,5 dapatnya? Oh enggak, kalau 1.000 $7 sehari. Oh enggak, maksudnya kita misalnya katakanlah ya Fit, $500.
$500 nanti akhir kontrak 1 tahun 2 bulan itu dapatnya Berapa persen? Berapa? 15%. 15% dari tiap bulan 15%. 15% itu tapi Paling jelek 15. 1 tahun 2 bulan itu dapat uang Sekitar 7 juta itu 500 itu. Enggak, lebih kan, Nih? Lebih ya? Jadi anggapannya 7,5-nya udah balik, ditambah 7,5 lagi. Oh, berarti kali 2 berarti. Pasti kali 2 dari modal yang kamu keluarin. Aku bilang aja kali 2 karena kenapa? Gini, kayak yang contohnya yang 1.000 itu kan harusnya bisa jadi 3.000. Oh, 1.000 bisa jadi 3.000. Tapi kan setiap kita withdrawal kena fee 10%. Berarti kan udah 2.700. Belum lagi kalau misalnya kita mau cairin ke Indodax atau kita kalah kurs, misalnya harga kita dapat waktu harganya lagi 20, tahu-tahu harganya lagi 16, itu kan kita harus pikirin juga. Tapi jelek-jeleknya kita anggapannya setahun dapat 2 kali dari modal, apa nggak bagus? Kan udah bagus juga. Bagus, dapat ya istilahnya dapat 100% gitu kan. Tapi kalau di atas kertasnya sih sebetulnya dari 1.000 bisa jadi 3.000. Tapi berdasarkan apa yang tak alamin, ya kita patokin aja di kepala kita, pokoknya 100% aja. Nggak usah mikir muluk-muluk lah, kita setahun dapat. Iya. Duit kita 2 kali juga udah oke banget kok gitu. 100% sangat Iya, bagus. udah bagus banget. Bagus banget sih. Apalagi lagi pas sama pandemi gini, aku juga dulu pengennya buka usaha. Aku ngelihat dulu boba bagus, kopi bagus. Hampir masuk, hampir membuat franchise, beli franchise gitu kan. Terus pandemi. Untung aku belum masuk. Kalau masuk pusing kepalaku gitu loh. Jadi kayak kayak teman-teman leader bisa nge-grab orang dengan dana yang segede gitu. Kenapa? Karena ya kita pikir aja di masa pandemi ini apa sih yang bisa kita kasih kita guarantee 6 bulan tuh 6 sampai 7 bulan tuh udah BEP. Susah loh. Iya. Dan cuma mungkin yang bisa survive kalau di pandemi ini ya mungkin salah satunya teknologi sih guys. Pasti ke online sih. Online. Kayak zaman sekarang mulai banyak banget yang mulai nyoba kayak main saham, main forex. Ya, karena online Semua mereka di rumah, ya udah di rumah aja gitu kan ya. Mereka dari HP aja. Dan kalau kita lihat kayak yang di bursa saham Amerika, selalu yang dongkrak pergerakannya itu adalah sektor teknologi. Kenapa? Ya karena di belakangan ini kita mau nggak mau kita harus deal with teknologi gitu loh. Gitu. Jadi ya sedikit-sedikit kita harus lebih melek lah. Maksudnya ada perusahaan jelas, legalnya jelas. Nanti aku tunjukin ya. Iya. Perusahaannya di mana, Bet? Kalau di Indonesia? Di Indonesia kantornya kita pertama kali di Bali. Makanya yang kemarin aku ke Bali. Yang kemarin aku sempatnya Bali itu soft openingnya. Itu jadi di sana karena CEO-nya nggak bisa datang, jadi kita video conference lah di sana gitu. Jadi udah ada perusahaannya, jadi nggak perlu khawatir gitu kan ya. Kalau misalnya kan yang lain kan nggak ada perusahaannya, terus mau lapor kemana atau dibantu di mana gitu kan. Apalagi yang kemarin-kemarin ini kan sempat tuh marak-marak kayak money game kan. Orang-orang tuh senang karena apa ya, itu tadi karena mereka greedy. Di money game itu kan dia bisa kasih hampir sebelum 1 bulan udah balik modal, tapi mereka nggak ngelihat legal nggak sih. Pengurusnya di mana, ada nggak sih kantor? Bom waktu lah ya, kayak bom waktu gitu. Sebetulnya kalau kita mau main money game, aku bukan bilang jelek. Kalau kita masuk awal-awal mah nggak apa-apa. Tergantung waktunya masuk sih kalau money game. Cuma ya prinsipnya orang kan beda-beda. Ada yang nggak suka main kayak uang-uang panas kayak gitu. Itu kan anggapnya kayak uang panas ya. Betul. Karena itu kan makan-makan dari hasil orang baru lagi. Karnibal lah, intinya kayak orang lama bakal makan uang orang baru lah ya. Iya, betul. Sedangkan kalau di VD kan nggak bisa. Kamu misalnya masuk 1.000 ya udah kamu limitnya dapatnya 3.000. Setelah itu, sistemnya itu benar kayak investasi gitu ya, Bet ya. Jadi setelah tercapai 3.000, udah selesai. Kamu mau lanjutin apa enggak? Kamu mau lanjutin apa enggak? Kalau di money game kan enggak. Misalnya kamu orang pertama nih, aku masukin 10 juta. Terus di bawahmu ada banyak. Bisa aja duit 10 jutamu jadi 1 miliar, 10 miliar. Kayak gitu. Dapat insentif itu kan. Iya, karena dapat insentif. Karena kamu makanin duit orang lain. Tapi kalau kita kan enggak. Kita kan base-nya kontrak. Kamu 1.000 nggak bakal bisa lebih deh kamu dapat jadi 3.000. Tapi bisa kurang nggak? Kenapa? Nggak bisa kurang. Ya bisa kurangnya nanti dirupiahkan kalau aku bilang tadi. Karena kena fee 10% pada waktu kita mau tarik, sama ya kalau misalnya kita kalah kurs ya pasti pasti ada berkurangnya dikit gitu.
Kalau kamu belajar, Bet, maksudnya kan dulu kamu kan pernah kan ikut kayak forex itu. Kalah karena nggak ada manajemen resikonya, maksudnya rugi gitu ya. Kalau kamu sekarang manajemen resikomu kayak apa, Bet? Kalau aku sih ya gitu tadi, awal-awal aku nyoba cuma 500. Itu anggapannya duit yang aku relain lah. Ada apa-apa bodo amat gitu. Ya, oke. Relanya segitu, Namanya luar biasa. bos besar. Biasa Pak David. Mantap Pak David. Nah, seiring jalannya waktu, kantor di Bali jadi. Ya. Terus nggak lama surat-surat legalitas jadi Kominfo ada. Oh, udah Kominfo jadi. Terus untuk pajak NPWP segala macam udah terdaftar. Kemarin yang waktu di Bali MUI mau keluarin surat halal juga ada. Berarti kan at least kalau mau dikeluarin surat halal kan berarti bukan sesuatu yang kita riba lah. Anggapannya gitu lah. Iya. Gitu kan. Jadi ya kita udah lihat dari situ aja, harusnya kita udah percaya lah. Aku aja yang dari awal cuman gambling karena aku percaya ini perusahaan bagus, apalagi sekarang udah resmi dan legalitas ada, jadi Harusnya lebih tenang lah ya. lebih tenang gitu. Bedanya kalau sama forex kenapa? Forex kan kita harus aktif nih, kecuali kita pakai robot, ya kan? Ya. Banyak sih sekarang robot, terus titip modal ya. Gitu. Meskipun robot kan, tapi kita hati nggak tenang gitu. Tapi karena kita juga lihat. Iya, karena kita lihat. Kalau ini kan kita nggak, kita ya udah dalam masa kontrak kita udah tahu dapatnya berapa, ya udah tenang banget. Intinya lebih ke arah kayak deposito sih kalau aku ngomong. Iya, lebih gitu. Soalnya kan kita kayak dititipin uang, titipin Iya. uang ke bank, deposito, terus ada termnya, misalnya 3 bulan, 6 bulan, setahun kayak ini, setahun Terus lebih 2 bulan. Kamu bakalan dapat bunga berapa persen? ya kan? Yes. Tapi bedanya kalau di bank kan deposito itu di akhir baru kamu dapat bunganya secara utuh. Kalau ini dicicil 15% setiap bulan gitu kan ya. Tiap hari juga bisa. Tiap hari bisa. Tiap hari bisa. Kalau kamu mau tarik, enggak lah. Ya pokoknya at least sebulannya 15% paling jelek. Kalau aku ngerasain, kalau aku sendiri aku dapet itu selalu lebih dari 15%. Cuman aku ngomongnya the worst-nya lah. Ya, maksudnya ya kan kita nggak bisa janjiin kan. Supaya nggak kelihatan kayak muluk-muluk lah ya. Kalau muluk-muluk sehari 80%. Taruh aja semua uang sana ya. Ngepet bos. Gitu lah. Kalau misalnya Bet, kita mau tanya Bet. Jadi kan kamu udah sharing kayak masalah apa sih paling berat gitu ya. Atau cerita apa sih kamu ingat gitu ya. Kalau misalnya kita tanya, apa sih definisi bahagia? Bahagiamu itu kalau apa, Bet? Kalau aku nggak mikirin, bukan ya gimana ya, bahagiaku itu kalau aku nggak usah nggak worry akan apapun gitu loh. Maksudnya aku nggak berharap aku muluk-muluk aku punya supercar, nggak, aku bahagia aku nggak kayak gitu. Maksudnya Berarti maksudnya gini ya. happy aja lah gitu. Bebas finansial mungkin. Bebas finansial. Bebas finansial kan nggak harus yang lebih, cuma tapi semua kebutuhan tercukupi semua itu udah bahagia ya. Gitu. Karena kalau nggak gitu apa ya? Ya mimpi itu perlu, cuman kan kita juga perlu happy gitu loh. Makanya kadang ada pepatah bilang manusia itu hidupnya itu cuma sampai umur 20. Sampai umur 20. 20 sampai 60 itu manusia hidup cuma umur sampai umur 20, tapi dikuburnya umur 60. Maksudnya apa? Di umur 0 sampai 20 kita kan nggak mikir apa-apa gitu loh. Kita semua kan dikasih anggapannya kita masih sekolah, kita masih bisa have fun. Tapi setelah kita masuk kerja biasanya apa? Stres. Kita mikirinnya apa sih? Duit gitu loh. Terus kita meskipun kerjaannya kita nggak suka, tapi kita tetap ya mau gimana lagi gitu loh. Aku kalau nggak gini nggak hidup gitu loh. Jadi sebetulnya susah banget buat kita itu buat cari sebetulnya happy. Makanya aku sekarang pedomannya aku mau kerjain apa yang sebetulnya passionku. Jadi aku nggak berasa aku kerja, aku nggak berasa aku tertekan sama sekali sehari pun di hidup gitu loh. Oh, jadi kayak nggak ada penyesalan ya. Kenapa aku di masa muda aku kerjanya aku nggak suka, padahal hasilnya juga ya biasa-biasa aja. Tapi aku menderita siksa tiap hari. Oke. Kalau misalnya rencana nih, Bet. Rencana ke depan, maksudnya ini kan masih ya pandemi kan. Terus katanya vaksinnya udah mau ketemu gitu kan. Tapi kan ya kita berharap
ya segera, tapi ya nggak mungkin lah. Maksudnya menurutku kayak ya nggak mungkin seperti itulah gitu kan. Too good to be true Ya too good to be true kan. Iya. Maksudnya itu rencana kamu punya plan-plan apa yang udah kamu siapin gitu untuk ngadepin ya mungkin tahun 2021 sampai 2021. Kalau plan sih gini sebetulnya. Karena aku itu orang yang ya kembali aku kan risk taker ya. Jadi aku dalam beberapa mungkin akhir tahun, mungkin 1 tahun lagi atau ya aku mau lihat ini perjalanan videonya. Aku sih masih yakin masih bagus gitu ya. Karena company-nya jelas dan lain-lain. Aku makanya mau fokus di sini dulu. Berarti gitu. full time gitu ya? Enggak. Untuk sekarang aku full time karena aku mau cari orang-orang yang mungkin sevisi sama aku. Karena gini, kita udah perkenalkan sesuatu opportunity yang bagus, tapi kan orang bisa aja nggak percaya. Ya kan. Tapi karena aku udah mengalami, makanya aku berani cerita gitu loh. Dan aku lagi cari orang yang memang sevisi sama aku. Jadi setelah nanti orang itu punya visi sama aku, sama kayak aku, nyari-nyari orang, kita juga nge-share kalau di masa pandemi gini ini lumayan bagus gitu. Jadi networkingku itu jalan. Tapi aku tetap nggak mau buat ini sebagai main income-ku. Karena sebetulnya ini di Sambi pun bisa. Aku waktu kerja sistemnya kan kayak investasi gitu ya. Cara investasi. Pasif banget gitu loh. Kita cuman modalnya apa sih? Modal cerita doang. Orang mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kita cerita lagi aja. Gitu. Karena kan tiap orang kan mungkin mereka cari kesempatan. Cuma kan dari banyak kesempatan mereka nggak bisa ambil semua kesempatan juga. Pasti mereka pilih-pilih kan. Oh ini bagus sih, cuma aku nggak ada modal segitu besar. Bagus sih, cuma Aku nggak berani seresiko besar aku ini. bukan risk taker. Bagus sih, cuma returnnya mungkin terlalu kecil kalau 15% per bulan. Mereka perlunya 100% gitu ya kan ya. Kan beda-beda. Ya kan? Sebetulnya kalau kita ngomongin resiko, Semua pun dimanapun ada resiko. Pasti. Kita mau nabung di bank, resiko nggak? Iya, kita Resiko kalau banknya bangkrut. Kalau resesi misalkan ya. Padahal kita sekarang udah resesi. Atau misalnya kita buka usaha sendiri pun, ya kan? Kalau barangnya laku, kalau nggak laku. Iya sih. Kalau kita ngestok barang, kalau kita lagi buka toko, itu duit hangus, kita udah nggak bisa itu lagi gitu loh. Malah banyak yang jadi barang mati lah. Iya, barang mati, belum kita bayarin pegawai, kita udah sewa kontrakan dan lain-lain kayak gitu loh. Sewa ruko, segala macam tempat dan lain-lain, itu kan juga resiko. Nah, cuma kan kalau kayak misalnya usaha sendiri itu mereka kebantunya apa sih? Aku lihat nih barangnya ada di depanku. Iya. Ya kan? Kalau sekarang kan banyaknya beralih ke digital, itu banyak barang yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Yes. Kita cuma bisa tahu, oh aku punya ini gitu. Berdasarkan apa yang mungkin di HP kita atau di website apa kayak gitu kan. Cuma kita nggak pegang nih kayak gitu. Memang karena mungkin ya itu tadi masa transisi ya. Jadi orang kita memang udah harus ngelihat digital tuh kayak gimana. Karena dulu orang bayarnya pakai duit cash. Lama-lama sekarang cashless. Dan sekarang budaya banget. Salah satunya aku juga sekarang udah males bawa cash. Kalau bisa pakai third app, kenapa aku harus ngambil duit? Apalagi kalau sekarang ngambil duit belum, kita harus cuci pakai sanitizer lagi, rempong gitu. Betul. Apalagi banyak orang juga yang kalau pegang cash lebih boros. Ya pasti, lebih Termasuk boros. aku juga lebih boros. Pasti. Gitu. Banyak yang nggak mau sih, ya kan ya. Mau dibayar utang pun, jangan uang. Transfer. Betul. Mungkin ya itulah, sebetulnya kita harus ngikutin juga gitu. Jadi perkembangan zaman gitu. Kalau nggak gitu kita ketinggalan terus. Iya. Kita nggak bisa jadi orang tradisional di dunia yang modern ini gitu loh. Dan kita juga nggak bisa patokan, oh aku pokoknya cuma kerja ini tok, nggak mau buka sama peluang apapun. Aku cuma percaya sama kerjaanku. Ya kalau kayak misalnya masalah bukan COVID mungkin bisa kita ya. Tapi kalau masalah COVID misalkan kayak banyak pabrik juga tutup, banyak yang di PHK, tapi kita mau ya pokoknya aku ini tok, nggak mau yang lain gitu. Itu juga nggak boleh ya. Ya. Jadi bagi kalian di era pandemi ini ya usahain kalian itu nggak punya satu sumber income aja gitu loh. Kalau ada yang misalnya peluang-peluang yang mungkin kalian itu bisa ambil, mungkin kalian bisa manajemen resiko kalian itu masih sanggup gitu, atau kalian oh aku bisa kok. Nah itu kalian nggak apa-apa, coba aja gitu loh.
sambil nambah penghasilan, nah gitu. Soalnya ya memang di era COVID ini ya kalian harus nerapin survival mode sih untuk tetap bisa bertahan gitu. Iya, benar. Jadi kayak ya whatever it takes gitu loh, buat intinya apa yang bisa bantu kita untuk mencukupi kebutuhan kita, bukan nyalain pemerintah atau nyalain kok aku di PHK ya, nggak adil kayak gitu. Ya. Tapi lebih mungkin lebih ke percaya gitu, kita di PHK berarti kita bisa dapat peluang lebih baik, ya kan ya? Bisa dapat sesuatu hal yang kita mungkin kita nggak tahu karena kita nggak pernah nyoba. Ya nggak pernah cari juga karena kesibukan kita gitu kan. Biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantor, pulang, makan, tidur. Ini sekarang punya jam lebih, ya makanya kita harus do research. Kita bisa lakuin apa sih kayak gitu ya? Karena juga kita mau sampai kapan sih, maksudnya gantungin diri kita cuma sama gaji gitu loh. Meskipun kita seorang pegawai yang tetap, tapi ya itu tadi resikonya apa kalau perusahaannya ada apa-apa, kalau pengurangan kayak gitu kan itu kita nggak tahu. Jadi kita harus lebih mikirin lah, karena orang-orang yang bebas finansial itu juga pasti dia nggak ngantungin ke satu income juga. Satu sumber. Dia punya aset, mungkin rumah dikontrain, dia mungkin punya investasi apa, dia segala macam lah banyak. Makanya orang-orang kan kadang kalau udah punya usaha satu gede buat perusahaan lain, buat apa sih? Buat ngimbangin, kalau misalnya ada apa di sini berarti ini bisa cover dan lain-lain. Keranjangnya banyak lah ya. Gitu. Oke, jadi kita udah ngomong serius gitu kan. Sekarang kita itu mau memasukin ya icebreaker sedikit lah. Itu namanya itu Game of Life. Question of Life namanya. Gitu. Jadi nanti kita kasih pertanyaan Fit. Kamu jawab harus beserta dengan alasannya. Tidak boleh ditolak. Nggak milih gitu, nggak boleh pas pokoknya. Harus milih antara ini atau ini gitu. Question of Life ya. Oke, question of life pertama ya, Bet ya. Oke. Question of Life. Question of life pertama. Kamu pilih mana, Bet? Pilih kamu di usia muda atau di usia tua, kamu kaya raya banget, Bet. Tapi sakit-sakitan. Terus? Atau kamu di usia muda sampai tua itu biasa aja, tapi sehat. Aku pilih biasa aja, sehat. Biasa aja sehat. Karena ya. Kenapa? Karena ya gitu tadi, karena kamu mau sekaya apapun. Tapi sakit-sakitnya gini, Be. Sakit-sakitnya itu bukan sakit kritis loh ya. Gitu. Cuma sakit biasa, tapi kamu kayak masuk rumah sakit. Nah, ini sakit sini, sakit sini. Tapi kaya banget. Kamu mau apa bisa. Nah, kalau kamu mikirin misalnya, kamu mikirin anakmu atau mikirin bisa. Bukan kritis. Iya. Nggak kritis ya? Nggak kritis. Tapi bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, tapi satu sisi ya kamu pasti bayar kan, maksudnya kayak repotnya masuk rumah sakit gitu. Aku tetap biasa aja sih, soalnya aku takut suntik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bet. Ini dari aku. Kamu pilih mana, Bet? Suruh balikan sama mantan, gitu. Tapi harus kemis-kemis balikannya, minta balik gitu kan. Atau kamu sama orang tuamu dijodohin, tapi kamu nggak tahu dijodohin sama, tapi kamu harus menikah sama dia. Terserah orang tuamu langsung milih, David kamu sama ini dan langsung menikah. Atau pilihan yang pertama tadi, kamu harus ngemis balikan sama mantanmu, mulai chat lagi, terus ya keledek lagi, itu berusaha balikan sama dia. Kok sama-sama hopeless sih? Gimana, Be? Gimana? Sama alasannya, Be? Susah ya. Kayaknya ya mantan sih. Mantan sama. At least kalau gini, kenapa mantan? At least aku udah tahu. Aku cocoknya di mana. Maksudnya aku udah lebih kenal daripada misalnya aku disuruh David. Ya, tapi mantanmu ini mantan yang paling bukan yang terindah, mantan bukan yang terindah, mantan yang terburuk. Mantan yang paling terburukmu. Jadi kamu udah Paling terburuk. kayak kepahitan gitu, Bet. Aku wis gak bakalan sayang sama cinta lagi sama dia karena dia A B C D E gitu. Ayo. Ini mantan yang terburuk, tapi kamu harus balikan lagi sama dia. Atau orang tuamu itu Jodohin kamu dan nggak kamu tahu orangnya, besok pokoknya kamu nikah gitu aja. bisa langsung nikah, Bet.
Jadi kamu nggak tahu mukanya dia gimana, nggak tahu latar belakangnya dia gimana, nggak tahu semua. Pokoknya besok nikah. Kamu harus mulai, ya wis pokoknya langsung beradaptasi lah sama wedok itu. Terima apa adanya. Ini resikonya next level sih. Mending aku resiko duit daripada Gimana Bet? Pilih yang mana, Bet? Berat bos. Masalahnya mantannya bukan yang terindah, yang Iya, yang terburuk lagi. Yang terburuk. Jadi misalnya kamu punya berapa mantan ya, mantanmu yang paling kamu benci lah sampai sekarang, atau mungkin biasanya banyak orang kan habis putus terus ya musuhan kan. Nah, sama musuhanmu itu. Orang tua deh ngikutin. Jadi percaya sama orang tua ya? Ya, kayaknya nggak ada yang lebih bagus, jadi ya udahlah bodo amat. Jadi orang tua yang nggak apa-apa, pasti orang tuamu itu pasti pilihan yang terbaik ya buat kamu ya. David ini lebih ke arah orang yang dia terima apa yang jadi mungkin pilihan orang tuanya kayak gitu ya. Terus juga karena David tadi udah ngomong, mungkin harta itu bukan segalanya ya Bet ya, tapi lebih kesehatan ya Bet ya. Kesehatan, bahagia, Happy ya Bet ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh milih harta atau sesuatu yang kita seneng, harusnya kita milih sesuatu yang kita seneng ya. Harusnya gitu. Kalau gitu kita pinful ya. Maksudnya buat apa gitu loh? Kita nggak enjoy juga, buat apa gitu? Maksudnya nanti ya nggak tahu ya. Aku mungkin mikirnya terlalu jauh. Cuman nanti di akhir umurmu nanti kamu bakal mikir terus selama ini ngapain aja gitu. Regret. Kan penyesalan yang paling buruk itu kan kalau nyesel gitu loh. Jadi kalau bisa hiduplah yang nggak bikin kamu nyesel nanti belakang. Ya jadi misal guys, ini pertanyaan dari aku gitu ya. Semisal nasihat apa yang kamu kasih, misalnya kalau misalnya ke aku sama Will gitu ya. Anggap aja aku sama Will ini saudaramu, Adikmu lah, adikmu gitu kan, atau teman-teman yang lihat ini itu ada yang di bawahnya kita kan usianya. ada adikmu. Sarah. Nasihat apa sih yang kamu mau bagikan gitu, mau sampaikan? Lakuin aja apa yang kamu suka, udah gitu aja. Soalnya ya kenapa ya, aku udah ngalamin juga, maksudnya aku maksain apa yang aku kadang nggak suka lakuin, ya hasilnya itu kayak balik lagi, nanti jadi kayak apa ya, hati kecil tuh kan kadang bisa ngomong sih. Iya, aku gak suka. Iya, aku tuh nggak suka, mentok gitu loh. Tapi karena kita logikanya, ayolah, kita ini harus di sini aja. Ini gajinya lumayan, ini segala pertimbangan tuh ada. Mempertahankan hidup mungkin. Iya gitu loh. Bukan berarti kita nggak ada motivasi hidup, bukan gitu. Tapi carilah apa yang emang benar-benar kamu suka gitu. Jadi meskipun nanti besok-besok itu apa yang kamu suka berat, tapi kan itu yang kamu suka gitu. Kamu berani fight untuk itu kan gitu loh. Kalau misalnya kamu udah nggak suka, kamu disuruh fight, kamu gimana mau majunya kalau kayak gitu gitu. Iya sih. Jadi lebih ke arah kayak do what you love and fight for it gitu ya. Iya, oke. Jadi gini guys, jadi kesimpulannya itu selama kalian itu ada kesempatan gitu, kalian itu berhak gitu, atau kalian itu kalau menurut kalian itu resikonya itu sesuai dengan resiko yang bisa kalian manajemen, itu ambil aja peluang itu gitu loh. Selain itu kalian kalau bisa, kalian itu lakuin do what you love, kerjain yang kamu itu suka gitu. Jadi kalian untuk ngerja itu nggak terpaksa tiap hari. Iya. Gitu. Oke. Kalau gini Bet, karena tadi kita udah jelasin nih kerjaanmu kayak apa gitu ya. Kalau misalnya orang mau coba join sama timmu, mereka mau aku kayaknya punya sevisi nih sama si David, Koko David nih. Yeah. Mereka apa yang harus mereka siapin tuh? Apa yang harus mereka siapin? Misalkan lah ya. Oh, aku ini bukan orang yang punya modal misalkan. Aku cuma punya tenaga. Atau mereka baru fresh graduate. Biasanya kan mereka ya nggak punya spare modal sebanyak itu misalkan. Ya. Mereka harus apa? Atau mereka bisa jadi, mereka bisa ngelakuin tetap usaha ini, atau mereka apa? Sebetulnya gini, aku setiap kali kalau nawarin orang, menceritakan ke orang, itu aku kembalikan ke mereka. Mereka believe nggak? Aku nggak mau mereka masuk karena mereka nggak believe sebetulnya, gitu loh. Karena aku believe, aku berani cerita. Jadi aku nggak mau orang yang kayak cuman, oh ya ini cuan ya gitu. Nanti sewaktu-waktu mereka itu kayak akhirnya
kepepet butuh duit misalnya karena dia terlalu maksain gitu, akhirnya kayak duh harusnya kan aku nggak usah terlalu banyak ini. Jadi sebetulnya dia itu juga harus mikir gitu, karena kan investasi itu harus kita believe dulu. Kalau kita udah believe, meskipun nggak ada nanti juga kita bisa dapat kok misalnya kayak permasalahan kayak finansial gitu ya. Kalau kita udah believe nanti kita itu dapat jalan caranya gimana supaya sampai ke situ dapat gitu. Ada caranya ya. Ada caranya. Pasti ada aja caranya. Kayak apa ya? Kadang kata-katanya terlalu kayaknya nggak masuk akal gitu. Ada gimana kalau aku benar-benar nggak mau. Tapi kalau kamu memang benar-benar intuit kan kamu pastilah ada jalan gitu loh. Aku aja sampai sekarang ini dulu nyoba-nyoba itu pun gambling ya. Gamblingku dulu itu 50%. Bayangin. 50% anggapannya dulu aku punya 15 juta. Aku gamblingnya 7 juta, 50% kan. Iya. Nah, karena emang aku awalnya udah percaya gitu. Sama instrumen yang kamu udah pelajari gitu kan. Tuh, bagi orang yang mungkin nggak punya, pengen tapi nggak punya kan dia mungkin ya bisa lah cari kerja dulu, atau mungkin lagi pandemi kayak gini ya bisa lah mungkin kalau dia emang benar-benar percaya ya. Tapi aku nggak ngajarin untuk jelek. Dia bisa aja pinjem ke orang tua atau ke kartu kredit. Kalau temanku biasanya karena dia udah believe, dia pakai kartu kreditnya. Gitu. Tapi kan itu kembali ke orang gitu loh. Kembali ke orang. Beliefnya itu sampai mana? Karena kita nggak bisa maksain, kita nggak bisa merubah beliefnya orang itu sampai mana gitu loh. Misalnya, aku percaya ini warnanya itu hijau. Aku ngomong sampai kamu sampai mati, kamu juga nggak bakal percaya kalau kamu nggak believe ini hijau. Padahal kamu buta warna gitu ya. Iya, padahal buta warna. Nah, buta warna emang lihatnya hijau gitu. Jadi sebetulnya ini warna apa itu persepsi orang. Ya jangan harafiah ya. Cuman maksudnya persepsi gitu loh. Dari sudut pandang mana kita lihatnya. Oke. Jadi kalau misalnya mereka mau gabung, mereka tetap harus punya modal ya pasti ya Fit ya. Pasti dong. Harus punya modal. Kalau mereka cuma mau menjalankan aja tanpa punya modal nggak bisa Fit ya. Sebetulnya gini, modalnya kan kita nggak harus 1.000. Kita kan enggak harus 1.000. Bisa 200. Oh, paling kecil berapa Fit? Paling kecil 50. Paling kecil 50 $50 ya? $50. Jadi sebetulnya kalau masalah modal itu kamu duit berapapun itu sebetulnya bisa jalan. Mau nggak gitu Mas? Jadi untuk di VD ini guys, itu kira-kira modalnya yang paling minim ya guys. Paling minim itu sekitar 800.000 kalau dirupiahkan. Nah, sampai berapa itu untuk lengkapnya ya nanti kalian bisa hubungin ke David itu. Oke. Jadi untuk kontennya David nanti kita taruh di video pasti. Di video bawah, di komen ya. Di komen atau di description bawah di video. Atau kalau misalnya kalian mau tanya-tanya langsung, mungkin nanti kita juga taruh di IG-nya, lebih gampang mungkin ya Fit ya. Ya bisa DM langsung gitu ya. Langsung DM aja gitu kan ya. Oke. Oke, untuk sementara gitu dulu untuk Twin Talk kita hari ini. Apa yang kita bagikan itu pasti juga ada hal-hal yang harus kalian cerna guys. Jadi nggak boleh kalian terima secara mentah-mentah. Kalian juga harus pelajari. Oh ini backgroundnya seperti apa, peluangnya kayak gitu, atau profesinya seperti apa. Jangan ikut-ikutan orang. Betul. Ya. Terus ya itu sama juga semua usaha itu pasti juga ada resiko. Nah kalian itu harus benar-benar mempertimbangkan resiko itu. Resiko itu ya kembali ke orang masing-masing. Setiap orang resikonya beda-beda gitu. Oke. Sekian untuk Twin Talk kali ini. See you in the next video ya. Untuk bagi kalian yang udah nonton video kita, Thank you. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke? See ya. And this is Twin Talk.